Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Khairunisa. Di sini saya ingin melaksanakan tugas landasan pendidikan, yaitu wawancara. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Nama Ibu siapa? Siap. Manggilannya apa nih, Mbak? Uh, Ica. Rona aja, Rona. Rona, oke. Yeah. Mbak Rona, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Firza Lutfi Adlina. Bisa dipanggil ya Ibu Firza karena kita lagi di sekolah. Tempat kerja? Iya. Tempat kerja saya di SMA Negeri 40 Jakarta. Oke. Kebetulan mengajar kelas 10 untuk mata pelajaran kimia. Mengatasi relevansi pendidikan di Indonesia, berarti pandangan Ibu sebagai guru gitu ya, pandangan Ibu sebagai pendidik. Kalau menurut Ibu cara mengatasinya seperti Ibu selalu mengupgrade diri melalui pelatihan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena demi Ibu bisa menyesuaikan dengan siswa yang saat ini udah bukan eranya itu bukan era dulu, era yang memang butuh banyak inovasi sehingga pada proses pembelajaran tersampaikan dengan baik. Dengan apa? Udah gadget udah mulai di tangan gitu kan, istilahnya apapun sekarang menggunakan gadget gitu kan, menggunakan telepon genggam. Nah, upaya Ibu mencari tahu, banyak mengupgrade diri, mencari tahu apa saja nih yang bisa Ibu transfer ke siswa ilmunya. Tidak hanya Ibu menggunakan metode yang lama, metode ceramah, tapi Ibu juga searching, juga cari-cari bagaimana metode-metode baru gitu kan. Sekarang ada STEM banyak gitu kan, ada mobile learning yang di dalamnya sudah mencakup semua, itu kan luar biasa ya gitu. Jadi upaya Ibu mengatasi masalah relevansi pendidikan itu pasti selalu upgrade diri, selalu mencari tahu. Terlebihlah Ibu masih muda gitu ya, maksudnya masih bisa untuk mencari dari berbagai metode-metode yang ada. Relevansi pendidikan itu masalah bagaimana satuan pendidikan menciptakan output, kan? Itu kan menciptakan output, itu kan relevansi yang seperti itu gitu maksudnya, benar nggak? Relevansi yang dimaksud itu bagaimana satuan pendidikan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai apa yang dia tanam, yang pendidik tanam di dalam proses pembelajaran gitu kan. Nah, menurut Ibu, relevansi pendidikan saat ini masih terus berkembang pasti ya kan. Di Indonesia itu ditandai dengan apa? Terus adanya pemerataan. Yang pertama, pemerataan pendidikan itu masih terjadi dan harus terjadi, karena pendidikan di kota sama pendidikan di kampung atau desa itu pasti sangat berbeda kan. Nah, itu masih sering dilakukan dan itu merupakan upaya dari Kemendikbud. Nah, itu udah keren banget relevansi pendidikan di Indonesia. Terus menerus melakukan pembaharuan. Yang pertama, pemerataan pendidikan itu sendiri. Terus mutu ya kan, mutunya itu selalu berkembang, selalu berinovasi dengan adanya saat ini kurikulum merdeka ya kan. Udah berkembang lagi nih kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, yang pastinya kurikulum merdeka ini menjadi jawaban dari kurikulum sebelumnya gitu kan, dari perubahan kurikulum sebelumnya. Nah, dijawab di kurikulum merdeka ya kan. Nah, terus proses pendidikannya meliputi ya belajarnya gitu ya, proses pembelajarannya seperti yang kita tahu ya, saat ini kan sudah 5.0 malah ya kan, udah era digital yang semuanya serba digital, dan pendidikan pun berupaya untuk selalu upgrade menuju Indonesia emas istilahnya gitu pada tahun 2024 nanti. Jadi menurut Ibu, relevansi di pendidikan di Indonesia ini terus berkembang, terus maju gitu, dan mau berubah. Nah, kuncinya itu semua pada pendidik kalau menurut Ibu. Karena kalau pendidik itu sebagai kunci utama, karena pendidiklah yang mencetak sumber daya manusia yang berkualitas gitu ke depannya. Kalau menurut Ibu kayak gitu. Kurikulum merdeka ya. Ini menurut pandangan Ibu ya. Jadi kalau kurikulum merdeka itu sendiri, seperti yang Ibu bilang tadi, menjauh. Sebenarnya kurikulum merdeka itu menjadi salah satu jawaban dari masalah relevansi pendidikan ini, yang menciptakan output yang berkualitas dan berguna di kehidupan masyarakat, skill-skill yang ada gitu kan. Nah, di kurikulum merdeka ini ada penanaman profil pelajar Pancasila, di mana kan ada beriman, berakhlak mulia, dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, kreativitas, bernalar kritis. Itu kan elemen-elemen itu kan secara tidak langsung dibutuhkan dalam masyarakat ya nggak, gimana siswa ini bisa mampu ya
bersosialisasi dengan lingkungannya nanti gitu kan. Nah, menurut Ibu kurikulum Merdeka tuh sudah merupakan salah satu jawaban dari masalah-masalah relokasi pendidikan yang ada. Nah, tapi kalau penerapannya, contohnya di SMA Negeri 40 Jakarta ini, baru tahun pertama menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah penggerak, artinya sudah coba dulu kurikulum Merdeka. Nah, di SMA 40 sendiri ini baru tahun pertama, Mbak. Jadi, semuanya bisa Ibu akui masih beradaptasi. Terlebih dari upaya-upaya pemerintah untuk Bapak Ibu gurunya sudah diberikan bekal nih. Tapi suka kegok saat pelaksanaan. Dalam artian apa yang kami terima berbeda lagi dengan kondisi di lapangan. Jadi kita itu masih adaptasi kayak gitu. Jadi masih Bapak Ibu guru pun masih di SMA Negeri 40 Jakarta sendiri masih beradaptasi untuk menyesuaikan kurikulum Merdeka. Nah, tapi lagi-lagi kurikulum Merdeka. Tadi pertanyaannya tentang kurikulum Merdeka saat ini telah diterapkan. Kalau sudah membaik atau belum, ya itu jawaban Ibu, masih terus adaptasi. Itu masih terus beradaptasi. Tapi kalau sudah baik, ya karena sudah ada penanaman profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang nantinya insya Allah profil pelajar Pancasila ini bisa siswa dapat dan terapkan di lingkungannya. Kalau kendala itu akan selalu ada. Kendala itu akan selalu ada. Kenapa? Karena setiap tahun seperti teknologi berkembang gitu. Pun manusia berkembang, siswa-siswa ini berkembang gitu loh. Jadi permasalahan terutama di dalam kelas itu akan selalu ada, dan Ibu merasakannya ketika Ibu mengajar di kelas 10, 11 maupun 12 dengan kondisi secara emosionalnya berbeda gitu kan. Itu ada nih kalau misalkan masalah dalam kelas gitu ya. Kalau dalam kelas tuh masalah menyesuaikan sih. Bagaimana, ini kan 36 ya, dalam satu kelas itu 36 siswa, dan itu punya karakter yang berbeda, iya nggak sih? Punya karakter yang berbeda, latar belakangnya berbeda semua, jadi guru itu ibaratnya harus bisa menganalisis. Jadinya kita harus bisa menganalisis nih, siswa ini lagi kenapa ya, siswa ini lagi kenapa. Nah itu kendala yang luar biasa, yang memang feelingnya guru yang berbicara biasanya. Ini kayaknya anak ini baru ditanyain, melakukan pendekatan. Nah itu tuh nih, karena kita 36 siswa dengan satu ibu guru di depan, dan kita harus banyak mencari cara apa nih metode pembelajaran yang pas biar semuanya mencakup, jadi semuanya paham sama tujuan pembelajaran yang sudah buat sebelumnya. Ibu berikan pengalaman yang Ibu lakukan aja gitu ya, mungkin bisa dijadikan mahasiswa pembelajaran juga. Nah Ibu selalu dan nggak tutup mata terhadap perkembangan apapun itu. Misal sekarang perkembangan teknologi yang concern banget perkembangan teknologi. Ibu mau berubah, Ibu mau tahu apa yang lagi happening, apa yang lagi booming istilahnya. Nah kira-kira gitu kan, pembelajaran kan nggak harus mengumpulkan tugas gitu kan. Ibu kadang-kadang membuat praktek lalu divideokan lalu dipost. Nanti penilaiannya bisa dari sana gitu, bisa dari Instagram mereka. Nah jadi Ibu tuh kayak gitu, jadi kayak selalu berusaha apa yang menjadi happening saat ini. Dan coba Ibu terapkan pembelajaran apa yang cocok ya, materi apa yang cocok nih. Oke, kita mau praktikum praktikum ini gimana ya cara pengemasannya. Kalau yang biasanya yang Ibu dapatkan dulu saat Ibu sekolah kan isi LKS tuh nih, kalau udah belajar udah praktikum itu kan ada LKS, lembar kerja siswanya. Nah Ibu modifikasi itu Ibu minta ke siswa bagaimana kumpulkannya, membuat dengan poster. Nah mereka kan jadi menggali menggunakan Canva bisa gitu loh. Jadi nah itu yang Ibu kumpulkan. Jadi bukan lagi paper gitu. Jadi melainkan produk-produk yang memang berkaitan dengan teknologi. Nah Ibu karena menurut Ibu pengumpulan bukan berarti Ibu menyalahkan ya. Maksudnya kan sekarang udah berkembang. Jadi ya udah bisa kan. Dan ketika Ibu coba satu kelas dan ternyata itu bisa. Berarti kan berarti anak sekarang tuh mau berusaha biar bisa. Ya kan, harus dipaksa berarti kan. Nah jadi itu menurut Ibu, saran Ibu harus terus mencari pembaruan tentang pendidikan. Tapi ada batasannya, lagi-lagi khawatir kita lupa sejatinya sebagai guru. Makanya belajar sepanjang hayat itu ada nyata gitu, karena Ibu sampai sekarang juga masih belajar itu. Kalau menurut Ibu karena gini nih, tadi kan Ibu bilang ada masalah-masalah yang Ibu sampaikan kan sebelumnya ketika Ibu mengajar. Nah sekarang dipecahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Artinya apa? Bukan dalam satu kelas 36 siswa metode anak A beda kita, bukan gitu. Tapi kita kumpulkan latar belakang mereka 36, kita tahu bibit bebet bobotnya setiap siswa, baru kita upayakan metode apa yang tepat. Itu namanya pembelajaran terdiferensiasi saat ini, dan itu sudah harus diterapkan. Istilahnya itu mengatasi kendala yang ibu alami tadi, yang ibu bilang sebelumnya. Karena pembelajaran terdiferensiasi ini adanya upaya pendidik yang mampu menciptakan metode pembelajaran yang pas untuk semua secara merata. Walaupun memang ada aja kesulitan, tapi harus ada plan A, plan B, plan C yang bisa, oh anak ini bisanya nih sampai sini, yang B-nya belum bisa nih, belum tercakup sesuai tujuan pembelajaran kelompok A, ibu berikan perbedaan gitu. Misal yang kelompok A, siswa-siswa yang memiliki kemampuannya lebih gitu ya, bisa nih metode pembelajaran A. Tapi di metode pembelajaran kelompok B nggak bisa. Nah, ibu berikan treatment yang lain. Itu namanya pembelajaran terdiferensiasi. Ya, tapi nggak jauh-jauh, tetap sama. Cuma sedikit perbedaan. Entah itu di produk yang dihasilkan, kayak gitu. Itu namanya pembelajaran terdiferensiasi. Memang udah harus digalakkan sekarang. Gitu saja. Kalau dilihat dari siswanya, pertama-tama mengajar pasti ada rasa cemas, grogi, pasti itu keringat dingin. Tapi kan sebelumnya di perkuliahan juga udah ada di semester 7 atau 8 PKM kan. Nah, dari PKM itu kita belajar tuh bagaimana caranya ngajar gitu kan. 3 bulan, walaupun 3 bulan ternyata dampaknya ibu sangat merasakan ketika ibu terjun langsung ngajar di sekolah. Dampak dari PKM itu, oh iya, aku udah pernah mengalami kondisi kelas yang seperti ini. Jadi tahu cara penanganannya. Gitu sih, Neng. Jadi tantangan terbesar ya lagi-lagi menjadi guru itu menjadi pusat perhatian, semuanya harus tertuju dan harus bisa istilahnya hafal. Ini murid lagi hafal apa yang dia pikirkan, karena ketika kadang-kadang murid kan menatap kita tapi pikirannya suka kemana-mana gitu kan. Makanya jadi guru tuh hebat gitu, harus tahu gitu, lagi mikirin apa nih, harus peka terhadap setiap kondisi di kelas gitu. Iya gimana ya, pertama selalu berupaya agar siswa-siswi yang ibu ajarkan itu tertuju pada ibu. Dengan apa? Yaitu metode yang ibu terapkan, dengan pembelajaran, apa reward yang selalu ibu berikan. Itu berpengaruh tuh, Neng, karena gini, kita mau membuat siswa fokus, tapi kita aja dalam arti nggak berupaya gitu loh. Jadi harus ada upaya-upaya memang biar siswa itu fokus ke kita. Jadi ibu mencari, ini besok mau ngajar, sebenarnya kalau menerapkan metode yang biasa harus ada reward, harus ada sesuatu yang untuk menggerakkan siswa bertanya. Itu sih, Neng. Jadi ya lagi-lagi mikir lagi metode apa ya besok, reward apa yang ibu berikan gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu, reward itu namanya anak ya, siswa ya, kadang-kadang ya itu jadi pertanyaan apa bu rewardnya hari ini gitu kan. Nah ya kan kita harus juga mengajarkan, jangan terpaku dengan apa yang ibu berikan gitu. Jadi ya selain itu ya pembelajaran. Jadi nggak selamanya ibu bisa memberikan reward, tapi ketika kamu memperhatikan ibu ya kamu harus aktif gitu. Ketika belajar ibu ya kamu harus aktif. Penilaian tidak hanya dari pengetahuan, tapi bagaimana ada keterampilan, sikap, itu juga yang selalu ibu omongin ke siswa. Jadi walaupun maaf kemampuannya belum mencapai nih indikator atau tujuan pembelajaran yang ibu pengen capai di kelas tersebut. Nah, tapi bagaimana sikap dia, apakah dia aktif di kelas, itu juga menjadi penilaian. Kalau ingin menjadi seorang guru, dulu kalau boleh cerita sedikit, ibu masuk pendidikan kimia itu gara-gara guru kimia ibu saat SMA gitu. Jadi faktor guru dalam arti gini, ketika ibu menjadi guru sekarang ya, faktor guru itu ternyata menentukan juga anak ini sukanya apa, ya nggak sih? Ketika ibu diajar beliau, ibu wah kimia seru ya ternyata, dan itu jadi ditimbul rasa suka. Nah dari situ ibu bilang ibu suka kimia, dari situ ibu bilang ibu suka kimia. Pas pemilihan jurusan pada saat senam PTN, ibu bilang
sama temen ibu dulu, oh pokoknya kimia, mau ahli gizi, mau pendidikan kimia, mau kimia murni, yang penting kimia. Karena udah suka dari guru tersebut. Mungkin karena rasa suka itu ibu jadi suka kimia, dan akhirnya dilalahnya jadi masuknya pendidikan kimia gitu. Jadi kayak kalau ditanya kenapa ibu tercetus jadi guru, sebelumnya belum ada pikiran. Ketika belajar di kelas 2 suka kimia, dari situ gara-gara apa? Faktor gurunya. Berarti kan pas ibu ngajar, oh ternyata benar kenapa anak murid suka kimia, karena faktor terbesarnya itu juga bergantung pada guru pengajar. Hanya capek atau lelah, ibu nggak bisa bilang itu capek sama lelah, karena ketika jujur banget nih ibu nih, ketika di dalam kelas beda lagi suasana, beda lagi mau ketemu anak murid tuh beda lagi. Nih di kelas ini, ya ini ketemu si anak ini nih, ya pasti bercanda nih gitu loh. Jadi ada aja gitu keistimewaan yang nggak bisa ditebak gitu. Ketika dibilang capek sama lelah, ketika di dalam kelas beda lagi kondisinya. Jadi kita istilahnya merenung gitu ya, ada masalah merenung, ya kan mikirin. Tapi ketika dalam kelas udah nih lepas aja sama siswa. Terlebih lah ibu ngajar siswa SMA yang umurnya kan gak jauh dari ibu ya, paling 18 gitu 17 gitu kan. jadi kayak itu kayak apa namanya, nggak bisa ditebak gitu, nggak bisa ditebak dalam arti ibu nggak bisa bilang itu capek atau lelah, karena punya kondisi istimewa sendiri ketika ibu mengajar, ketika ibu sudah masuk di dalam kelas gitu. Itu Neng, hebatnya.